Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur dan bersukacita kita ada di tempat ini untuk sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan syukur kita kepada Allah kita, Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kita, Allah yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, kita akan satukan hati kita untuk menaikkan pujian kita. Mari saya undang Bapak Ibu, Saudara bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sembah syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Hanya Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang tak pernah meninggalkan kita, Allah yang setia, yang selalu menyertai kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Syukur bagimu Yesus.
Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami tahu Kau ada saat ini. Oh Yesus, Menikmati setiap pujian kami, Bapa di kasih surga. Tuhan Engkau haleluya. Inilah pujian kami yang kami naikkan sebagai tanda rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu terhadap kami. Hanya dengan memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kaulah yang kami sembah, Terima kasih. Kaulah yang kami puji, Kaulah yang kami tinggikan Bapa. Kami bawa pujian kami dengan hati yang tulus kepadamu Tuhan. Haleluya. Biar Engkau yang menerima pujian kami Tuhan, menyerahkan hatimu Bapa di surga. Kami percaya Engkau Allah yang bertata dalam setiap pujian kami. Kami percaya Engkau Allah ada saat ini mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau mempersembahkan pujian kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Allah Bapa di surga, kami percaya Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami telah kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kuat kuasa-Mu berkuasa di ruangan ini Bapa. Setiap alat-alat musik, setiap apapun yang dipergunakan Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan. Biar semuanya berjalan dengan baik. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak memuji dan menyembah-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk puji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Kita akan terus bernyanyi bagi Tuhan. Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang hadir saat ini bersama-sama kita menikmati setiap pujian kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan,
sebentar kita akan memberikan persembahan seperti pengumuman Bapak Gembala bahwa setelah persembahan kedua kita diperkenankan untuk memberikan persembahan khusus atau persembahan sulung setelah jemaat mempersembahkan persembahan kedua. Nanti satu persatu ke depan memasukkan ke dalam kotak yang ada di depan. Tentunya sudah mempersiapkan dari rumah untuk memberikan persembahan sulungnya. Sambil kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Silakan yang bertugas untuk persembahan maju ke depan, dan kita akan menyanyikan pujian Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan,
kami andalkan, kami percaya. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inilah kami Bapa, cuma itu di permata Pamulang. Saat kami telah memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami mengucapkan hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami, dan kami dapat mengerti apa yang Engkau katakan oleh hamba-Mu, dan Engkau akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan akan dapat bertambuh, berbuah berkali-kali lipatan kehidupan kami, boleh menjadi berkat dan pelaku-pelaku firman yang taat. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berada di syukur. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan Puji Tuhan. amin. Salam Bapak Ibu. Makasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Gembala ya. Perdana saya melayani di Permata Pamulang ini ya. Mudah-mudahan awal yang baik ini terus jadi baik. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Allah dalam Roma pasal 8. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28. Kalau sudah kita berdiri Bapak Ibu, kita baca bersama ayat ini. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita baca bersama ayat ini ya. Saya hitung mundur Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Temanya Bapak Ibu, Tuhan selalu bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun 2021 kita sudah lewat. Ada banyak suka duka yang kita harus hadapi tahun 2021. Mungkin tahun 2021 Bapak Ibu ada banyak pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, puji Tuhan, tahun 2021 kita lewati karena Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Alkitab menjelaskan dalam firman Allah, kehidupan anak Tuhan yang bersama dengan Allah ada tertulis di dalam Alkitab. Tapi perjalanan hidup kita untuk kita bersama dengan Tuhan itu gak gampang, gak mudah. Karena apa? Ada banyak godaan yang harus kita hadapi saat kita bersama dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu salah sedikit, apanya kasih contoh aja Bapak. Kita mau berdoa, kadang-kadang ada banyak hal sehingga kita bisa tidak berdoa. Kita mau beribadah, kadang-kadang ada banyak hal yang harus kita hadapi sehingga kita tidak mau beribadah. Dalam Alkitab menjelaskan dalam firman Allah, kehidupan anak Tuhan yang bersama dengan Allah, apapun beban hidup kita, apapun persoalan kita, kalau kita bersama dengan Allah, pasti kita kuat menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Iya.
Karena memang firman Allah katakan, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut lagi, Yohanes pasal 15 dikatakan bahwa kalau kita keluar dari pokok itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tanpa Tuhan hadir dalam hidup kita, tanpa Tuhan hadir dalam setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan pasti tidak akan menghasilkan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti Tuhan akan menolong kita. Makanya Bapak Ibu, mau kita bersama dengan Tuhan? Penting. Alkitab menjelaskan dalam firman Allah, Kisah pasal 4, coba kita lihat ayat ini. Kisah pasal 4, kita lihat firman Allah ini, ayat 23 sampai 24. Apa kata firman Allah? Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam Alkitab ini menjelaskan tentang kisah seorang rasul yang bernama Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Alkitab mengatakan karena Tuhan, Rasul Petrus dan Yohanes dikatakan dalam firman Allah, dia harus menghadapi mahkamah agama. Bukan hanya itu, Bapak Ibu baca dalam pasal 4 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Firman Allah katakan Rasul Yohanes dan Rasul Petrus dikatakan dia harus dipenjarakan. Makanya Bapak Ibu, ikut Tuhan itu nggak mudah. Ada banyak yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi firman Allah katakan, kenapa Rasul Petrus dan Yohanes dikatakan kuat menghadapi semuanya? Alkitab mengatakan di dalam Kisah pasal 4 ayat 23 dan 24, Rasul Petrus dan Yohanes beserta dengan jemaat yang ada pada waktu itu berseru-seru dengan Tuhan. Kehidupan anak Tuhan yang bersama dengan Allah, hidupnya selalu berseru-seru dengan Tuhan. Mau kita berseru-seru tahun 2022 ini Bapak Ibu? Saya bayangkan air mata saya Bapak Ibu berseru ini, aduh. Makanya Bapak Ibu, saya lahir ini di Belanda. Biar saya susah-susah Bapak Ibu, saya lahir di Belanda. Belakang dapur. 8 bersaudara itu semua lahir di dapur. Bapak saya 8 bersaudara, saya anak kedua. Firman Allah katakan, di tengah badai yang dihadapi oleh Rasul Petrus dan Yohanes, kenapa dia kuat menghadapinya? Alkitab mengatakan Bapak Ibu, Rasul Petrus dan Yohanes ini bukan orang hebat. Tetapi Alkitab mengatakan, saya baca di dalam ayat 13 dan 14 Bapak Ibu. Sebab kita baca dalam Kisah pasal 4 ayat 13 dan ayat 14 dikatakan begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Rasul Petrus dan Yohanes diketahui oleh mahkamah agama itu dan orang Farisi, imam-imam itu orang biasa. Dia bukan orang yang luar biasa. Tetapi kenapa dia berani menghadapi mahkamah agama itu dan dia kuat menghadapi semuanya? Karena apa? Dia bersama dengan Tuhan. Kehidupan anak Tuhan yang bersama dengan Allah, dia berseru-seru dengan Allah.
Nah, kehidupan kita di tengah situasi zaman yang sulit, Alkitab mengatakan dalam ayat pasal 14 ayat 1, kehidupan ini dikatakan penuh dengan tantangan pergumulan, dikatakan dalam ayat pasal 7 ayat 1, dan setiap orang yang lahir dari benih perempuan itu penuh dengan kegelisahan. Artinya bahwa hidup ini diwarnai dengan banyak tantangan, tapi hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Orang yang hidup bersama dengan Allah, hidupnya dia selalu berseru-seru dengan Allah. Orang biasa jadi luar biasa. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Kita ini orang biasa Bapak Ibu. Kita bukan orang super. Kita orang lemah. Tetapi saat kita lemah, kita panggil nama Tuhan, kita bersama dengan Tuhan. Apapun badai persoalan hidup kita, pasti kita cakep untuk menghadapi. Kenapa? Ada Tuhan yang memberi kita kemenangan dan hikmat. Tahun 2022 Bapak Ibu, bukan berarti tahun itu bukan semakin baik. Alkitab menegaskan dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan bahwa ketahui hari-hari ini dikatakan bahwa apa Bapak Ibu? Keadaan akan semakin suka. Karena kita berhadapan dengan zaman akhir, belum selesai Bapak Ibu corona yang sudah ada namanya corona Omikron. Bayangkan, dunia ini penuh menakutkan. Dunia ini penuh dengan memberi kehidupan dalam kegelisahan. Ini dunia, tapi jangan takut. Dunia penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Anak Tuhan yang bersama dengan Allah, dia pasti menang menghadapi persoalan-persoalan hidup. Itu sebabnya mari kita bersama dengan Allah di tengah badai persoalan hidup kita. Seperti Rasul Petrus dan Yohanes, dia berseru dengan Allah di tengah situasi yang mereka hadapi. Saat dia berseru dengan Allah, apa kata firman Allah? Tuhan memberi dia keberanian dan dia kuat menghadapi imam. Dan orang katakan, siapa? Imam-imam orang Farisi terheran, orang biasa kok dia berani. Karena apa? Ada Tuhan. Artinya saat Tuhan bersama dengan kita, ada kekuatan yang lebih luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Roh Allah lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu dari sini kita punya pengalaman berbeda. Saya di tempat saya Bapak Ibu, beberapa kali saya Bapak Ibu disantet. Karena daerah saya daerah Banten Bapak yang paling ujung. Di depan saya itu paranormal Bapak. Dan dia berkata, Bapak Ibu, Pak Gembala, Pak Pendeta, kok ilmunya kuat? Saya santet, tapi Bapak nggak terkapar-kapar. Dia bingung Bapak Ibu. Cuma saya bilang apa? Orang Kristen nggak bisa menyantet, tetapi orang Kristen nggak bisa disantet. Kenapa? Ada roh Allah yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Iya, benar Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan ke dukun. Saya lihat sendiri orang situ banyak Bapak Ibu cari kekayaan, suka di paranormal karena berhadapan Bapak Ibu. Tapi saat dia sakit gigi, dia nggak kuat menghadapi sakit gigi. Sakit gigi aja dia nggak kuat. Kalau dia sudah sakit gigi, saya stres. Karena dia berteriak-teriak Bapak, sakitnya luar biasa. Nah, tapi dia bisa membuat orang itu bisa sembuh dalam segala hal saat dia datang ke situ. Tapi giginya sakit Bapak Ibu, dia nggak bisa obati sendiri. Artinya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ke paranormal. Dia orang biasa. Datanglah bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Apapun beban kita, persoalan kita, perjalanan hidup kita, situasi tahun 2022 ini, paranormal sudah mengatakan hal seperti begini Bapak Ibu. Diprediksi dalam keadaan tahun 2022 seperti begini. Kita tidak tahu tahun 2022 seperti apa. Tapi firman Allah, situasi akan semakin sulit. Tapi anak Tuhan yang bersama dengan Allah, dia berseru dengan Allah. Apapun kesulitan dalam hidup ini, Tuhan tidak akan pernah mempersulit kita. Kenapa? Immanuel itu selalu bersama dengan kita. Ebenezer itu pasti ada dalam perjalanan hidup kita. Sebabnya apapun beban hidup kita, jangan kita Bapak Ibu tinggalkan Tuhan. Katakan, saya selalu bersama dengan Allah. Orang yang bersama dengan Allah hidupnya berseru. Dan orang yang berseru dengan Allah, apapun yang mereka hadapi, pasti Tuhan yang beri kita kekuatan dan keberanian menghadapi persoalan ini. Bapak Ibu, kenapa? Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Kita lihat ayat ini. Roma pasal 8 ayat 17.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa yang kita dapatkan sini Bapak Ibu? Ini harus kita pegang. Kita adalah anak-anak Allah. Katakan Bapak Ibu, saya anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kenapa firman Allah katakan kita adalah anak-anak Allah? Setelah Yesus mati dalam pengorbanan Bapak Ibu, kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah Bapak Ibu. Sebabnya mari Bapak Ibu hargai pengorbanan Kristus. Kita sudah melepaskan Natal tanggal 25. Coba Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu pernah nonton film, saya nggak terlalu pintar bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi saya harus belajar. Nonton film The Passion of Christ itu, detik-detik Kristus disalibkan, Bapak Ibu akan menangis. Penderitaan Kristus di situ luar biasa. Dia punya Bapak Ibu cemeti itu, di depan cemeti itu Bapak Ibu ada pisau. Saat dia dipukul Tuhan Yesus Bapak Ibu, nancap di dada, dia tarik, dia pasti tergores. Bayangkan penderitaan. Kalau Bapak Ibu enggak menghargai pengorbanan Kristus, Bapak Ibu, Tuhan pun Bapak Ibu menangis. Saat itu detik-detik terakhir Bapak Ibu dia berkata, ini Pak, saya kalau nonton Pak, dia bilang apa? Eloi, Eloi, sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan penderitaannya. Sebabnya Bapak Ibu mari hargai penderitaan Allah itu. Pengorbanan Kristus, kita menghargai pengorbanan Kristus itu. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kita bersama dengan Allah. Rasul Petrus yang dulu pengkhianat, itu akhirnya ada gereja. Lambang dari GPIB itu apa Bapak? Ayam berkokok. Coba Bapak Ibu lihat GPIB. Ayam Bapak Ibu, gerejanya simbolnya di atas ayam berkokok. Setiap orang Kristen yang beribadah di GPIB Bapak Ibu, dia tengok, oh iya, pernah Yesus menyangkal 2000 tahun yang lalu, supaya dia tidak menyangkal. Cukup dia, dan pernah Petrus menyangkal. Cukup Petrus menyangkal 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya ada simbol dari gereja GPIB, ada ayam jago di atas. Nah sebabnya kenapa? Karena Petrus pada waktu itu dia memakai kekuatannya. Saat kita memakai kekuatan, kita menghadapi badai hidup ini, kita tidak kuat Bapak Ibu. Sebabnya Petrus berkata, saya anak Allah, saya ahli waris. Apapun beban hidup saya serahkan dengan Allah. Dan Alkitab mengatakan Bapak Ibu, saat dia bersama dengan Allah, apapun yang mereka hadapi, ya diperhadapkan dengan mahkamah agama, dengan orang Farisi, dengan imam, dia tidak pernah takut. Kenapa? Ada Tuhan dan dia pegang janji Allah. Saya adalah ahli waris, saya anak Allah. Artinya saat saya anak Allah, apapun yang saya hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan bersama dengan saya. Dan saat Tuhan bersama dengan kita, pasti kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Mau kita bersama dengan Tuhan tahun 2022 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau tahun 2021 mulai kesetiaan ibadahmu dengan Tuhan, hari ini katakan, Tuhan, saya mau kembali dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa menolong saya tahun 2022 ini. Tanpa Tuhan, saya tidak akan sanggup kuat menghadapi hidup ini yang begitu berat. Dan Alkitab mengatakan dalam Ayub pasal 7 ayat 1, hidup ini penuh dengan pergumulan. Bapak Ibu, saya Bapak Ibu, aduh, kalau kesaksian Bapak Ibu, anak saya tidak pernah Bapak Ibu merintis itu makan apel, jeruk. Apalagi Bapak Ibu makan Bapak Ibu Bapak Ibu anggur. Apa makanan buah anak saya? Seri. Karena itu yang bisa kita dapat. Seri itu kan liar,
Bapak Ibu, tumbuh di mana-mana, cepat gampang bertumbuh, buah yang kecil, seri. Tapi Bapak Ibu, dengan doa, dengan air mata, seri berubah jadi anggur, jadi apel. Anak saya tinggi-tinggi, pinter-pinter. Bapaknya dulu selalu ranking 2. Ikutlah anak saya selalu berprestasi. Tapi Bapak Ibu, kalau saya muridnya 2 orang, kalau anak saya muridnya 40 orang. Nah, ini perbedaannya. Jadi saya selalu ranking 2, muridnya 2 orang. Nah, Alkitab menjelaskan dalam firman Allah ini, apa hubungannya dalam Roma pasal yang ke-8 tadi, Bapak Ibu, ayat 28. Allah turut bekerja dikatakan. Nah, itu sebabnya Alkitab mengatakan ini, dengar baik-baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah tidak pernah tidur. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah tidak pernah tidur. Apapun yang kita kerjakan saat kita bersama dengan Allah, Tuhan perhatikan semuanya. Dia tidak pernah tidur. Manusia Bapak Ibu, sehebat-hebatnya, dia pasti tertidur. Tetapi Allah kita, Tuhan kita, dia tidak pernah tertidur. Dia perhatikan kita, dia tahu apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Dalam firman Allah tadi, kita kembali dalam Roma tadi pasal 8. Apa hubungannya Bapak Ibu dengan tema bahwa dikatakan Tuhan selalu bersama dengan kita? Apa hubungannya? Saya baca ayat ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, Tuhan kita, dia bekerja sampai saat ini. Dia tidak pernah tertidur. Dia tahu apa yang Bapak Ibu lakukan. Kesetiaan Bapak Ibu, kasih Bapak Ibu, pengorbanan Bapak Ibu, dia tahu. Dan dia tetap bekerja dalam hidup kita. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah kita tidak bisa dibatasi dengan waktu. Tahun 2021 waktu itu terlewat, tidak akan kembali Bapak Ibu. Peristiwa tahun 2000 tidak akan kembali. Tetapi Allah katakan di sini dia bekerja sampai saat ini. Mungkin kita lupa apa yang kita lakukan tahun 2021, tapi Tuhan catat karena dia bekerja sampai saat ini. Dan dia perhatikan apa yang kita lakukan buat Allah. Dengan kata lain, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bapak Ibu, mau Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan tahun 2022? Mau kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah, dengan kita selalu berseru-seru dengan Tuhan? Mari Bapak Ibu, tidak ada jauh. Makanya maaf anak-anak remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, saya motivasi anak saya bilang, kalau kamu mau susah seperti bapak, ikutlah. Kalau kamu nggak mau susah, sekolah ini sekarang nggak harus punya uang, bukan berarti salah punya uang. Kamu harus punya prestasi. Bapak bisa mendukung dengan apa adanya. Saat engkau berprestasi, Bapak dukung. Engkau akan melihat masa depanmu. Apalagi kalau engkau libatkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Anak-anak muda, mari. Jangan bosan-bosan, setia Bapak. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Kerjakan, karena Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dia tidak pernah tidur. Izinkan saya menangis berteriak. Dia melihat Bapak Ibu dari sorga.
Apa yang kita lakukan Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan. Dengan kata lain, kalau Allah bekerja dalam segala sesuatu, maksimalkan hidup kita dengan Allah. Saat kita maksimal dengan Allah, seperti kita bekerja dengan dunia, kita maksimal Bapak Ibu dengan apa yang kita kerjakan di dalam dunia maupun dalam pendidikan, hasilnya pasti terbaik. Apalagi kita maksimal dengan Allah, Allah akan bekerja lebih maksimal dalam keluarga, rumah tangga kita, dalam hidup kita, dalam usaha kita. Apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan menolong. Kenapa? Dia tidak pernah tidur, Tuhan kita. Dia akan bekerja selalu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mau kita mengasihi Dia tahun 2022? Ayo pelayan-pelayan mengasihi Dia. Aduh Bapak Ibu, saya lihat nih Bapak Ibu. Makanya saya bilang, tunggu tanggal main. Waktu Tuhan waktu yang terindah. Dia bekerja tepat pada waktunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kita lupa apa yang kita lakukan buat Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita lakukan. Dia terus bekerja karena Allah itu mengawasi apapun yang kita lakukan buat Tuhan. Nah, bagaimana hidup kita dalam kita mengasihi Allah, sehingga Allah bekerja dalam segala sesuatu. Selain kita berseru dengan Allah, apa yang harus kita lakukan buat Allah Bapak Ibu? Yang pertama, Mazmur pasal yang ke-33 ayat 4. Sebab firman itu benar, segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan dengan kesetiaan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau Tuhan mau bekerja dan mendatangkan kebaikan dalam hidup usaha, keluarga, rumah tangga kita, apa Bapak Ibu? Setia, selalu dengar firman Allah. Mau kita setia Bapak Ibu? Firman Allah katakan ayat ini Bapak Ibu, bahwa firman itu benar. Kenapa kita harus setia? Karena firman itu benar. Dengan kata lain Bapak Ibu, Allah itu benar. Karena firman Allah katakan Bapak Ibu, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman Allah itu bersama dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman Allah itu menjadi manusia. Firman itu benar, Allah itu benar. Dengan kata lain, Allah kita Allah yang setia. Dia tidak pernah Bapak Ibu mengingkari kesetiaannya. Dia benar, Dia Allah yang setia Bapak Ibu. Ada banyak orang yang gak setia, dan banyak hal yang membuat mereka tidak setia. Tetapi Allah itu tetap setia. Dia tetap mengasihi. Kenapa? Saya lihat Bapak Ibu, satu firman Allah, saat Tuhan Yesus berjalan ada dalam perahu murid-murid. Ini dengar baik-baik Bapak Ibu. Saat dia bersama dengan murid-murid dalam satu perahu, apa yang terjadi? Saking bahagianya, saking senangnya murid-murid Tuhan, Tuhan ditaruh di belakang. Di buritan itu berbicara di belakang. Saat itu Bapak Ibu, dia terus mendayung perahunya. Tuhan dibiarkan dia di belakang. Tahu-tahu angin datang, badai datang yang menggoyangkan perahu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Perahu itu hampir tenggelam. Murid-murid Tuhan ketakutan dan menangis. Tetapi Tuhan tetap di belakang. Dia sedang dalam keadaan nyenyak. Saat dia mulai hidup dalam ketakutan dan mulai angin semakin kencang, badai semakin berat menerpa perahu itu, dia lihat Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tenang, nyaman?
dan engkau tidak ada rasa takut. Sedangkan kita di sini Bapak Ibu, sedangkan kita di sini dalam keadaan ketakutan karena angin kencang, badai yang besar sedang menerpa perahu kita. Dibangunkan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita biarkan Tuhan. Saat kita Bapak Ibu membutuhkan, baru kita katakan, Tuhan tolong saya. Tapi jangan Bapak Ibu, saya katakan, di tengah situasi apapun, senang, susah, apapun yang kita hadapi, tetap libatkan Tuhan dalam perahu hidup kita. Digoyangkan Tuhan, bangun. Yesus tidak kaget. Begitu Bapak Ibu, dia berkata, kenapa engkau takut? Kenapa engkau khawatir? Itu dalam bahasa sehari-harinya Bapak Ibu. Kenapa engkau takut? Engkau tidak lihat perahu kita goyang dan angin kencang Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah takut dengan badai Bapak Ibu. Angin ciptaan Allah, artinya angin bisa diredakan. Dan Alkitab mengatakan saat dia Bapak Ibu berkata, dia hardik angin badai itu Bapak Ibu, angin itu diredakan. Artinya Allah kita lebih luar biasa. Saat kita setia dengan Allah, kesetiaan itu membawa perahu kita di tengah badai persoalan hidup. Apapun kita bisa Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Menyeberang. Dengan Tuhan kita bisa menyeberang. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, pasti Tuhan menolong kita. Perahu kita sampai. Artinya Bapak Ibu, apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan bersama dengan kita, pasti usaha kita ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Mau perahu kita tetap berjalan dengan baik Bapak Ibu, walaupun ada angin badai yang menerpa, kalau Tuhan yang menghardik, pasti badai itu akan hilang dan kita pasti sampai ke tujuan kita. Apa tujuan kita Bapak Ibu? Hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu, terlebih itu kita bersama dengan Tuhan di sorga. Ini hidup yang luar biasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Makanya Alkitab mengatakan 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya Bapak Ibu, saat kita dalam dunia diperhatikan oleh Allah, apalagi kita masuk di sorga, di situ tidak ada penderitaan lagi. Disebabnya mari kita setia dengan Allah. Apapun yang kita hadapi, jangan undur, maju terus dalam Tuhan. Dengan kita maju setia dengan Allah. Kenapa kita maju setia dengan Allah? Karena Allah itu benar, firman itu benar. Orang yang percaya bahwa Allah itu benar, Allah itu setia, pasti Tuhan memberkati kita tahun 2022 ini. Amin Bapak Ibu. Makanya saya katakan tahun 2020 ini apa Bapak? Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun pertolongan Tuhan, tahun kuasa Tuhan. Saat Tuhan bersama dalam perahu kita. Terus libatkan Tuhan dalam perahu usaha kita, perahu rumah tangga kita, perahu anak kita, perahu pelayanan pengembalaan kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kehidupan orang yang mengasihi Dia, yaitu dia pasti dia berseru dengan Allah. Dan yang kedua, dia setia dengan Allah. Mau kita tambahkan kesediaan kita tahun 2022? Ayo pelayan-pelayan Tuhan kita semua. Saya lihat pelayan-pelayan Tuhan yang buat pujian semua super semua. Tetapi kalau kita lebih maksimalkan, lebih super lagi berkat kita tahun 2022. Amin Bapak Ibu. Waduh luar biasa. Dahsyat Tuhan itu Bapak Ibu ya. Mazmur pasal 73 ayat 3. Baru yang kedua ya. Tidak lama lagi. Dah. Mazmur pasal 73 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 73 ayat yang ketiga. Apa kata firman Allah? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Nah, kenapa kita berubah setia? Kadang-kadang kita cemburu dengan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan kok mujur. Ya kan? Kadang-kadang kita seling Bapak Ibu membuat satu penilaian. Kok dia nggak setia, kok hebat dia ini, kita setia sudah menangis air mata, sudah ingus, sudah kemana-mana berdoa, kok tidak berubah-ubah hidup kita. Alkitab mengatakan jangan cemburu dengan orang fasik. Jangan. Kenapa saya katakan Bapak Ibu jangan cemburu dengan orang fasik? Karena orang fasik ini Bapak Ibu
Firman Allah selanjutnya Bapak Ibu, nanti saya baca ayat ini Bapak Ibu. Orang fasik itu Bapak Ibu menikmati kemujurannya sementara. Tapi orang benar itu Bapak Ibu, dia akan mekar dari pagi sampai tengah siang hari. Artinya dia akan naik. Saya tidak belajar teologi kemakmuran, saya belajar di waktu. Tapi saya berbicara tentang berkat Allah. Kenapa? Contoh Alkitab mengatakan Yusuf, dia bersama dengan Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya ini cuma menyimpulkan perjalanan Yusuf. Dia dimasukkan dalam penjara. Sebelum masuk dalam penjara Bapak Ibu, dia dibuang di sumur. Tapi apakah Tuhan membiarkan Yusuf waktu itu di sumur? Tidak. Ruben berkata, dia adik kita, jangan dia mati di situ Bapak Ibu. Apa? Dikatakan angkat dia. Tahu apa Bapak Ibu? Apakah segala sesuatu itu terjadi betulan indah? Tahu ada orang datang Bapak Ibu, wah ada, bawa jual dia. Tidak pernah dalam hidup ini kebetulan semua dirancang oleh Tuhan. Kenapa? Segala sesuatu Allah bekerja rancangan Allah. Ini Bapak Ibu. Dan Alkitab diangkat. Saya ini menyimpulkan Bapak Ibu, firman Allah, dia dibawa ke Mesir. Potifar mengangkat dia menjadi anak Bapak Ibu, dan semua dikuasai oleh Yusuf. Alkitab mengatakan bicara godaan Yusuf Bapak Ibu luar biasa. Istri Potifar Bapak Ibu, Potifar menggodanya. Alkitab mengatakan, saya simpulkan dia di penjara Bapak Ibu. Di penjara, dikasih kepercayaan di penjara. Ada 2 juru minum di situ, juru minum roti dengan anggur Bapak Ibu, dengan roti Bapak Ibu. Alkitab mengatakan dalam firman Allah, apa yang terjadi? Dia bermimpi di dalam kitab Kejadian itu. Apa yang terjadi saat dia bermimpi? Tidak ada yang dapat mengerti. Yusuf mengartikan mimpi itu. Jori roti diangkat Bapak Ibu, dikembalikan kedudukannya. Firman Allah katakan apa? Kata Yusuf, ingatlah apa yang saya hadapi. Saya di penjara di sini bukan karena saya melakukan kejahatan. Ya, saya ingat juru roti saat dia diangkat dilupakan. Tuhan Bapak Ibu, manusia bisa melupakan Yusuf, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia bekerja sampai saat ini untuk mendatangkan kebaikan. Dan firman Allah apa yang terjadi Bapak Ibu? Firman Allah katakan, saat mulai Bapak Ibu Firaun bermimpi, tidak ada yang dapat mengartikan mimpi itu. Firman Allah katakan, maka diingatlah Yusuf oleh juru roti itu. Maka Yusuf dibawa ke Mesir dan ke kerajaan. Dia artikan mimpi itu Bapak Ibu. Dan firman Allah katakan, Yusuf diangkat jadi orang kedua. Artinya Bapak Ibu, saat kita bersama dengan Allah, mungkin kita lupa, orang lain melupa kebaikan kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Katakan amin Bapak Ibu. Diam. Yusuf mengharapkan pertolongan dari juru roti, tapi juru roti melupakan apa yang dilakukan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Waktu Tuhan dia bekerja, saat mimpi itu dihentikan oleh Yusuf, Yusuf diangkat oleh Firaun jadi orang kedua. Artinya Tuhan mengangkat, dia bekerja tepat pada waktunya untuk menolong kita di tengah masa yang sulit ini, persoalan apapun yang kita hadapi. Saat kita bersama dengan Allah, kita setia dengan Allah, apapun yang kita lakukan seperti Yusuf, pasti Tuhan memberkati kita. Ayat terakhir Bapak Ibu. Nah, ini ayat terakhir. Ayat terakhir ini menentukan berkat kita. Mari kita berbuah buat Allah. Orang yang mengasihi Allah, dia berbuah Bapak Ibu. Yusuf itu, kalau Bapak Ibu dapat berkatnya, dia digambarkan Bapak Ibu, Yusuf seperti Bapak Ibu apa? Buah anggur yang terus melilit dan naik ke atas. Artinya orang yang berbuah dengan Allah, dia pasti tahu caranya untuk dia lepas dari persoalan hidup, tantangan hidup. Dia akan merambat sampai dia keluar dari persoalan itu. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Ayat terakhir Bapak Ibu, Yohanes pasal 4, ini terakhir. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, sebabnya mari tahun 2022 tingkatkan hidup kita, hubungan kita, kesetiaan kita. Mari kita bersama dengan Allah, terus kita berbuah dengan Allah. Amin Bapak Ibu ya. Berbuahlah Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu nggak berbuah ya. Lakukan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan ya, dengan karunia talenta Bapak Ibu untuk berbuah dengan Allah. Yohanes pasal 4 ayat 27,
sampai ayat 34. Apa kata firman Allah? Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa pada waktu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kenaki atau apa yang engkau percakap dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang mengatakan kepadaku, segala sesuatu telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Tuhan Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mau kita berbuah Bapak Ibu? Satu percakapan yang indah, yang luar biasa antara Tuhan dengan perempuan Samaria. Murid-murid Tuhan Bapak Ibu sedang sibuk cari makanan. Saat murid-murid Tuhan sibuk cari makanan, Tuhan bercakap dengan perempuan Samaria. Tahu nggak Bapak Ibu, kita berbuah, jangan terlalu sibuk dengan materi Bapak Ibu. Kita tidak akan berbuah. Bukan berarti salah materi itu Bapak Ibu. Jangan salah Bapak Ibu. Hidup ini perlu uang. Saat dia sibuk Bapak Ibu cari makanan, Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria. Alkitab mengatakan saat dia sudah selesai bercakap-cakap, datang murid Tuhan. Ini makanan. Makananku bukan ini aja, tapi makananku melakukan kehendak Bapa. Apa itu Bapak Ibu? Berbuah. Yang ulang tahun siapa Bapak Ibu? Kalau kita merayakan Desember ulang tahun siapa? Tuhan. Adakah kita kasih kado buat Tuhan dengan jiwa-jiwa Bapak Ibu datang? Kan saya ulang tahun terus yang dikasih Pak Gembala, ya saya marah Bapak Ibu, saya rebutlah dengan Pak Gembala, saya ulang tahun, masa Ibu kasih dia? Mari kasih kado. Kalau Bapak Ibu cari jiwa, saya katakan di tempat saya daerah saya kecil Bapak Ibu ya, satu jiwa Bapak Ibu kasih buat Tuhan, ulang tahunnya Tuhan. Saya rasa ini Bapak Ibu tahun 2023 penuh. Kata amin Bapak Ibu. Pas ini penuh Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita Bapak Ibu sibuk dengan rutinitas kita, sibuk. Tapi firman Allah katakan orang yang berbuah, dia kasih Tuhan jiwa. Kan Bapak Ibu, siapa yang mau berjanji tahun 2023 saya bawa jiwa sini, yang katakan Bapak, berani nggak Bapak Ibu? Berani nggak Bapak Ibu? Berani nggak Bapak Ibu? Oh Tuhan itu, karena firman Allah apa katakan Bapak Ibu? Kalau engkau kasih satu jiwa, upahmu luar biasa, ya kan? Mau nggak Bapak Ibu? Tahun 2003 Bapak Ibu berjanji satu jiwa, bukan berarti Bapak Ibu menyampingkan yang lain, dah. Mau Bapak Ibu coba dari depan belakang, siapa yang mau berbuah seperti perempuan Samaria ini? Saat perempuan Samaria ini diselamatkan apa? Dia jadi berkah. Dia berkata, aku bertemu dengan Kristus. Adakah kita bertemu dengan Kristus dengan membawa jiwa? Mari tahun 2020 saya tantang jemaat saya Bapak Ibu. Kalau engkau kasih jiwa, maka malaikat Tuhan akan bersorak-sorai dengan luar biasa. Saya mau Bapak Ibu berbuah tahun 2023. Selain Ibu memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahwa jiwa-jiwa masih banyak di dalam pemulang ini, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Wah, kalau saya nanti diundang lagi, kalau diundang Pak Gembala, maaf, aduh, penuh di sini. Wah, luar biasa. Kenapa? Satu jiwa dibawa oleh umat Tuhan di permata pemulang ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Ya, iya. Amin Bapak Ibu. Bersama dengan Tuhan
Saya kunci ayat ini. Ini ayat emasnya Pak Yakub yang meninggal. Saat kita bersama dengan Allah, kita pasti melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang biasa menjadi luar biasa karena Tuhan bersama dengan kita. Hidup orang bersama dengan Tuhan, dia berseru, dia setia, dan dia berbuah dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ya, kita nyanyi tadi pujiannya. Ya, sambil kita berdiri Bapak Ibu ya. Musim selalu berganti. Kita nyanyi pujian Bapak Ibu. Yang di depan, di belakang, mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Musim akan selalu berganti, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berganti dalam hidup kita. Pertolongan kebaikan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan akan tetap Kasih Tuhan menandang hari. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. kembali musim. Amin. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan memeliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengan Tuhan tahun 2022. Amin. Yosua berkata, seisi rumahku, aku mau beribadah setia dengan Allah. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin anak-anakmu di mana bawa tahun 2022. Anak-anak, kita berdoa buat bapak. Mamamu di mana dia sekarang? Mungkin keluargamu, tetanggamu. Katakan tahun 2022 seisi rumahku, keluargaku, aku bawa bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan, jadikan tahun 2022 ini tahun
bersama dengan Allah. Anak-anak remaja, kalau engkau mulai jauh dari Allah, katakan Tuhan, saya mau bersama dengan engkau hari ini. Kalau Bapak Ibu mau menangis, menangislah. Allah itu tidak pernah Bapak Ibu mengatakan kita engkau cengeng. Allah lihat air mata kita, tangisan kita, sederhana, menangis sambil bergumul Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita jadikan tahun 2022 ini tahun bersama dengan Allah. Kesetiaan kita, ibadah kita berbuah dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau boleh jauh, katakan tahun 2022 tahun bersama dengan Allah. Kita mengasihi Dia, kita cinta Dia, kita berseru dengan Allah, kita panggil Dia. Jadikan hidup kita menjadi rumah doa, rumah bersama dengan Allah. Waktu akan berakhir Bapak Ibu, dan kita sudah tinggalkan tahun 2021. Kebaikan Allah, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan terus berjalan dalam hidup kita, dalam keluarga, rumah tangga kita, dalam anak kita. Kalau Bapak Ibu mau menangis, menangislah. Kalau Bapak Ibu mau berseru, berserulah. Allah yang baik Bapak Ibu, Allah yang luar biasa. Hidup kita, masa depan kita ada dalam tangan Dia Bapak Ibu. Cintai Dia Bapak Ibu. Ya Yesus Tuhan kita ada dalam perahu hidup kita, perahu rumah tangga kita, perahu usaha kita. Gantungkan hidup kita dengan Allah dan 2022 ini Bapak Ibu. Ya mari Bapak Ibu, beri waktu 2-3 menit, panggil nama Dia, berseru. Buatlah kesimpulan hari ini, aku mau beribadah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, Dia ada Bapak Ibu. Dia tahu apa yang kita hadapi, Dia tahu apa yang kita alami, Dia tahu penderitaan kita, Dia tahu kesusahan kita, Dia tahu apa yang kita sakiti, alami dalam hidup ini Bapak. Saya lihat Tuhan hadir di sini Bapak Ibu. Saya lihat Allah ada di sini Bapak Ibu. Dia mau menjamahmu, Dia mau memulihkanmu, Dia mau memberkatimu. Kalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan, yang mau datang dengan iman, saya akan berdoa Bapak Ibu. Yang membutuhkan pertolongan Bapak Ibu, yang mau didoakan, melangkah, yang mau didoakan Bapak Ibu, melangkah dengan iman.
dalam perahu hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam usahanya, dalam nama Tuhan Yesus. Biar perahunya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Diberkati Engkau oleh Tuhan tahun 2022. Amin. Anak-anakmu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Usahamu ada dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan membuat Engkau berhasil. Di tengah situasi apapun, penyakitmu dilalukan oleh Tuhan. Engkau terus dalam keadaan sehat-sehat dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanan pengembala di tempat ini yang bersama Bapak Edi sekeluarga diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat tahun 2022 berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan jiwa-jiwa Tuhan berikan tahun 2022. Penuhkan bangku-bangku ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan menjadi jemaat yang berbuat setia terus bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan yang luar biasa pada jemaat yang ada di Permata Pemulaan ini. Berkati hamba-Mu, tambahkan kerendahan hati kami dapat melayani Engkau. Berkati pekerjaanmu di Cikasungka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati mari kita berkata amin. Amin. Berkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentu setiap firman Tuhan dapat kita katakan sebagai besi yang akan menajamkan yang lain. Jadi besi menajamkan besi. Selama kita membiarkan diri ditajamkan, maka semakin tajamlah kerohanian kita, semakin tajam penglihatan kerohanian kita, semakin tajam kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Sebab itu ketika kita ditajamkan oleh seseorang, membuka hatilah untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus semakin dipertajam. Sebab itu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tetap setia kepada Tuhan. Penajaman itu perlu dalam kehidupan kita. Memang ketika kita ditajamkan ada rasa sakit. Ketika ditajamkan ada rasa ketersinggungan. Ketika ditajamkan ada rasa kita berkata, emangnya siapa kamu? Ya, setiap hamba Tuhan, setiap kita bisa dipakai untuk saling menajamkan satu dengan yang lain. Begitulah, mari kita bangun diri, kita akhir kebaktian ini. Kita menyanyikan ref yang tadi. Haleluya. Terjatuh tanpa berhenti.
kasih karunia anugerah berkat kemurahan Allah Terima kasih, yang Bapa. tercurahkan dalam peribadatan Amin. kami mengucap syukur itu telah mengirimkan hamba-Mu. Ya. Kau pendeta Ima dan Tunas menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan Amin. mereka semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Berdoa bagi anak-anakmu yang selama pelayanan dalam Ya. peribadatan ini. Diberkatilah mereka, Amin. dipakai mereka biaran lagi untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk anugerah berkat yang Tuhan berikan bagi kesehatan tubuh jasmani kami, sehingga kami dapat berada dalam gereja Amin. Tuhan. Semua adalah kasih karunia Amin. Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan jugalah yang terus menuntun kami dan kami mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, anugerah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, dan pengurapan yang baru pada saat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan beserta dengan kita semua.